Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mobile Computing. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-15. Di sini kita akan membahas tentang combo list ya. Dan di sini adalah pengembangan dari apa yang kita sudah bicarakan di pertemuan sebelumnya kaitannya dengan membuat list ya. Oke, kita langsung aja penerapannya dalam pemrograman Java menggunakan Eclipse ya. Dan sebelumnya saya perlihatkan dulu untuk hasilnya. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini nanti modelnya seperti ini. Untuk datanya sama seperti yang lalu ya. Jadi di sini ada Aceh, Sumatera Utara ya. Ya, contohnya saya pilih yang Aceh ya. Nah, kalau sebelumnya itu di sini tampil di halaman muka langsung ya. Nah, kalau di sini kita ada kombonya ya. Jadi tidak menampilkan semua listnya. Jadi di dalamnya dalam sebuah istilahnya apa ya, foldernya gitu ya. Nah, ini yang saya pilih adalah Aceh gitu. Jadi ini untuk menghemat waktu, menghemat tempat ya dalam pembuatan list di dalam screen Android ya. Oke, saya coba lagi dengan yang lain. Nah, ini ya. Contoh lain Yogyakarta ya. Kalau kita pilih Yogyakarta nanti muncul seperti ini. Yang terpilih Yogyakarta dan hampir sama dengan yang lalu tetap ditampilkan untuk text view-nya di bagian atas. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk menerapkannya. Sebenarnya dari program yang minggu lalu ini bisa kita modifikasi dari penerapan metodenya yang digunakan. Dan untuk combo list ini kalau di dalam Java itu nama lainnya adalah spanner ya. Makanya nanti ada istilah spanner. Oke, langsung aja. Di sini kita buat seperti biasa membuat project baru, file new ya. Other sini. Dan kita pilih Android project, kita next dan kita tuliskan spanner 2 ya. Spanner itu istilah lainnya yaitu combo list ya. Terus kita pilih untuk Android targetnya yaitu 2.3 di sini ya. Terus untuk nama aplikasinya kita buatkan sama dengan projectnya. Dan seperti biasa di sini untuk page-nya latihan terus titik kita tuliskan untuk nama file aplikasinya ya. Selanjutnya create activity-nya kita buatkan sama aja dengan nama aplikasi dan projectnya, terus minimal SDK-nya adalah 9. Setelah itu kita finish. Nah, lalu kita buka untuk folder yang pertama di bagian Java-nya yaitu di src atau resource ya, di bagian Java Spanner 2 ini. Oke, ini ya. Dan saya sudah siapkan untuk pengkodingannya. Nah, kalau kita lihat materi yang terdahulu untuk stringnya sama ya, yang kita gunakan sama di sini. Nah, cuma di sini ada tambahan satu metode yaitu menggunakan implements ya. Ya, yang kalau kemarin itu untuk implementasinya itu berada di bawah ya. Ya, dia menggunakan on item select listener ya di bagian bawah. Sekarang kita ada di bagian atas ya. Seperti ini, implements, adapter view, terus
on item selected listener ya. Nah, ini untuk tag view-nya, untuk select view-nya kita buatkan seperti yang lalu. Terus ini untuk on grid-nya, yang ini sama ya, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ya. Jadi di sini untuk mengarah ke folder layout ya, pada layout, dan nama filenya adalah mains ya. Dan di sini untuk ID-nya adalah ID selection. ID selection ya. Ini untuk text view. Makanya nanti kalau kita lihat di main XML-nya di sini adalah selection untuk text view ya. Jadi dibuat seragam seperti ini. Terus yang kedua ini yang baru ya, combo list atau spinner, dan di sini kita tuliskan juga untuk ID-nya spinner. Jadi nanti nyambung ke sini juga ID spinner. Nah, terus selanjutnya di sini ada array adapter untuk penerapan listnya ya. Jadi nanti yang ditampil di depan itu cuma ada satu list, dan untuk memilih yang lain nanti menggunakan metode spinner ya. Di sini kalau kemarin simple list item, sekarang menggunakan simple spinner item. Nah, terus ini ya, untuk tampilan setelah kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian dalamnya, yaitu menggunakan simple spinner dropdown ya. Nah, ini dropdown. Terus yang bawahnya hampir sama dengan yang lalu ya. Nanti silakan untuk penulisannya seperti ini. Nanti untuk menuliskan skrip ini seperti biasanya nanti videonya untuk di post dulu baru ditulis. Oke. Oke, di sini saya akan masukkan di bagian sini. Oke. Terus nanti biasanya kan banyak yang error. Nah, itu nanti biarkan dulu. Terus nanti masuk ke bagian mainnya ya. Klik 2 kali. Kita masuk ke main XML-nya. Dan di sini ada 2 tag ya yang digunakan, yaitu text view dan spinner. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, terus untuk selanjutnya ini disimpan dulu ya. Terus di sini kita lihat yang error dulu ya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan kelasnya ya. Dan kelasnya kita sesuaikan ya. Di sini kita pakai 2 ya, atau nama projectnya. Terus coba kita save. Oke, masih terdapat error. Dan ini kita lihat spinner, manner, public read. Oke, ini kelihatannya dia bentrok dengan spinner yang dari pertama ya. Oke, coba saya untuk lihat kesalahannya di mana ini. Berarti ini ya. Jadi emang bentrok dengan spinner yang di pertama saya buat ya. Oke, kalau menemukan seperti ini berarti nanti silakan di delete yang salah satunya kalau ketika membuat 2 ya. Oke, ini. Nah, nanti kalau biasanya ada tanda pentung, nanti posisinya adalah di bagian sini aja ya, di bagian
ini ya di bagian public kelasnya. Terus kalau ini nanti akan menyesuaikan dengan ID-nya, ID 1, ID 2. ID satunya untuk text view selection, ID 2-nya untuk ID spanner-nya ini. Oke, kalau nanti dicobakan, nanti hasilnya seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Oke, ini ya, nanti munculnya seperti ini. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan dicoba untuk script atau coding dari pembuatan combo list atau spanner. Saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.